Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dimas Effendi akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita terkait mata kuliah dari fikih muamalah kontemporer tentang kafalah. Nah, dalam materi kafalah ini adalah materi terakhir dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer, dan saya akan menjelaskannya secara lugas dan agar boleh pahami kepada teman-teman. Nah, dari beberapa literatur bahwa dijelaskan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah bahwa dia menjelaskan secara istilah bahwa kafalah ini adalah jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak untuk membayar utang. Dengan demikian, pembayaran utang ini diberikan atau ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjamin. Nah, sedangkan untuk kompilasi hukum ekonomi syariah di situ menjelaskan bahwa kafalah ini adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh pihak penjamin kepada pihak ketiga, dalam artian orang yang memberikan utang untuk menjamin atau memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang penjamin ini. Nah, dari beberapa definisi yang saya sempat sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kafalah ini adalah suatu kondisi di mana seseorang menjamin seseorang yang lain untuk bisa meyakinkan kepada orang yang ingin memberikan jaminan kepada pihak kedua. Nah, contohnya di sini, semisal saya Dimas adalah orang yang memberikan utang kepada si pihak B. Namun saya tidak mempercayai si pihak B apakah nanti ia akan mengembalikan uang yang saya berikan atau tidak. Nah, agar saya percaya dan saya bisa memberikan uang saya untuk meminjamkannya kepada si pihak B, maka si pihak B ini mencarikan orang atau orang-orang yang terpercaya, yang menurut saya juga terpercaya, untuk menjamin jika suatu saat si pihak B ini tidak bisa memberikan atau mengembalikan uang yang saya berikan sebelumnya. Jadi ada pihak penjamin yang menjamin apakah nanti si pihak B ini mampu membayarnya, atau si pihak C ini yang akan membayarkan utang si pihak B kepada saya. Sekiranya itulah contoh real dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, untuk kafalah ini banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam individu maupun dalam lembaga atau korporasi. Nah, contohnya untuk pribadi seperti ini banyak terjadi di kehidupan sosial kita seperti yang saya sebutkan contoh kasusnya tadi. Dan untuk lembaga-lembaga atau korporasi itu banyak diterapkan dalam bidang pembangunan konstruksi, seperti konstruksi jangka besar yang membutuhkan banyak biaya, sehingga si pihak swasta ini atau pihak tender mampu untuk memberikan jaminan kepada pemerintah melalui uang yang diberikan atau pihak yang diberikan kepada bank ini kepada pemerintah. Sekiranya itulah contohnya, contoh real dalam kehidupan nyata kita. Nah, untuk legitimasi atau pembolehan dari kafalah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam Al-Quran terdapat dalam surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi hamlun wa ana bihi za'im. Yang artinya, penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dalam surah Yusuf ayat 70 ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa seseorang yang bisa menemukan sesuatu yang dicari-cari, maka seseorang ini akan mendapatkan imbalan dari orang yang mengadakan sayembara tersebut. Sekiranya itu adalah salah satu contoh sumber hukum atau dalil yang menyebutkan tentang diperbolehkannya kafalah ini. Nah, untuk rukun-rukun dari kafalah ada beberapa. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada al-kafil atau penjamin.
Ya, al-kafil di sini adalah orang atau pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya. Kemudian yang kedua, al-makful bih, atau objek yang dijaminkan. Jadi setelah ada orang yang menjaminkan, harus ada objek yang dijaminkan pula, baik itu berupa uang maupun barang. Kemudian yang al-makful annu, atau pihak yang dijamin. Kemudian yaitu pihak yang tanggungan hartanya ini harus dibayar, baik orang ini masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian al-makfullah, atau pihak yang berpiutang. Kemudian yang terakhir adalah sigat atau ijab dan kabul. Baik ijab dan kabul ini bisa dalam bentuk berupa tulisan, lisan maupun isyarat. Sehingga adanya sigat ini membuktikan bahwa kafalah ini sah adanya atau sah untuk bisa dilanjutkan. Saya kira cukup sekian untuk video hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, karena saya adalah manusia biasa dan tak luput dari kesalahan, dan mencoba untuk terus belajar dan membenarkan sesuatu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.